Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhama Yudin, SKMPS, sebagai salah satu dosen di program studi sanitasi lingkungan program Sarjana 8, jurusan sanitasi lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Pada saat ini, saya akan menyampaikan terkait dengan video pembelajaran sebagai salah satu bentuk dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah yaitu pengelolaan limbah cair yang memiliki 3 bobot SKS praktikum dengan program yang diprogramkan pada semester 3. Nah, pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami permasalahan limbah cair, prinsip dasar pengelolaan limbah cair. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode penilaian kualitas limbah cair. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel limbah cair. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran emisi limbah cair. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis risiko pencemaran limbah cair. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami pengambilan risiko pencemaran limbah cair. Mata kuliah ini melakukan kajian terhadap prinsip dasar pengelolaan limbah cair, metode pengolahan limbah cair yang sesuai, metode pengamanan limbah cair dari sumber hingga pembuangan akhir, pengambilan dan pemeriksaan sampel limbah cair, pengukuran emisi limbah cair, analisis pencemaran limbah cair yang sesuai untuk pencegahan gangguan kesehatan. Pencapaian tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu menggunakan metode ceramah, studi kasus, kemudian ada penugasan, ada praktikum, praktik, kemudian recovery learning, interactive discussion, studi kasus, dan collaboration learning. Untuk mata kuliah ini juga difasilitasi melalui sistem informasi akademik yaitu SIAKAD, di mana untuk presensi kehadiran, penugasan, materi-materi yang akan diberikan, serta penilaian melalui evaluasi UTS dan UAS melalui SIAKAD. Masing-masing memiliki akun mahasiswa yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yang mana ini sudah masuk pertemuan ketiga mata kuliah pengelolaan limbah cair. Jadi adik-adik, pertama kita harus panjatkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai ya, kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita mendapat keberkahan, mendapat kelancaran ya, dan ini semua bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik. Jadi pada hari ini ya, materi kita adalah terkait dampak cemaran tinja dan limbah cair. Ya, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengecek dulu ini mahasiswanya hadir semua nggak? Ada yang sakit atau ada yang izin? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke. Baik. Jadi langsung saja ya, Ibu menyampaikan izin untuk menyampaikan. Ibu berdiri ya supaya jelas. Ya, jadi dampak cemaran tinja dan limbah cair. Ya, jadi kalau mendengar kata dampak ya, dampak tinja dan limbah cair, ini kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Angkat tangan, angkat tangan. Cuci pakaian, cuci piring, apalagi? Dan cuci-cuci lainnya. Oke ya, jadi mandi ya, mandi. Itu menghasilkan limbah cair, cairan ya. Jadi bagaimana ketika tinja yang tiap hari kita keluarkan ya, kemudian air limbah setelah kita mandi mencuci itu memiliki dampak atau efek ya terhadap kira-kira terhadap apa? Kesehatan lingkungan dan
manusia. Ya, jadi ini kita akan bahas terkait dampak cemarannya. Nah, ini yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan, ya. Jadi kalau tinja, ya, itu yang pertama bisa menghasilkan apa? Bau, ya. Ada yang tinjanya wangi? Tidak ya? Ya, jadi kalau semisal tinja atau air limbah tadi ya dibuang langsung ke lingkungan, itu yang pertama dia akan menghasilkan atau menimbulkan bau ya. Kalau dalam waktu yang lama ini baunya bisa sangat menyengat ya. Sehingga ini akan berdampak pada ya kualitas airan ya, kualitas air. Kemudian selanjutnya adalah menimbulkan masalah vektor kaitannya ya. Jadi yang pertama adalah dengan keberadaan air yang tercemar ya atau limbah cair ini, dia bisa menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus dan nyamuk ya. Mengapa dikatakan menjadi masalah ya ketika kenapa? Apa? Leptospirosis ya. Ini beberapa tahun yang lalu, mungkin 2024 ya kalau nggak salah, itu tren kasusnya cukup tinggi. Karena kenapa? Satu adalah yang mempengaruhi adalah banjir, betul ya. Jadi kalau air limbah meluap, ya, ini fakta lapangan mengatakan bahwa keberadaan tikus yang membawa bakteri leptospira bisa menyebabkan kejadian leptospirosis. Dan bahkan ya perlu diketahui ada kasus ya, tidak hanya kasus ya, ada kematian akibat leptospirosis ya. Itu terdata di kota Gorontalo ya kalau nggak salah tahun 2024 atau 2025 itu ada 1 kematian ya di kota Gorontalo. Kemudian ya selain tadi menimbulkan bau ya, kemudian menimbulkan masalah vektor, juga mempengaruhi kehidupan biota dan tumbuhan. Mengapa demikian? Ya, karena air limbah ya itu mengandung, kalau mandi ya kalian cuma siram badan saja atau menggunakan sabun, sampo ya, itu mengandung apa menurut Dede? Zat kimia ya. Ketika itu masuk ke badan air atau ke lingkungan, kalau kalian sendiri mau nggak hidup dengan kondisi yang kotor? Tidak kan? Sama dengan biota. Kalau misalnya ikan gitu ya, ikan itu dengan air yang kotor bisa hidup nggak kira-kira? Tidak ya? Ikan saja mati, masih berani mau coba konsumsi? Tidak kan? Geleng-geleng ya. Jadi dampak seriusnya adalah kita bisa merasakan bahwa kematian biota itu besar pengaruh dari limbah cair ya. Kemudian bisa mengakibatkan juga ya proses penjernihan tidak terjadi secara alami ya. Itu tadi kalau misalnya beban pencemarnya cukup tinggi ya, kemudian tidak ada proses pengolahan, tidak ada akhirnya apa? Nanti air sungai ya, terutama ini air sungai. Air sungai itu menjadi salah satu tempat pembuangan dari air limbah. Air sungai yang dulunya jernih, sekarang tak lagi jernih. Ya, ada nggak pernah melihat di sekitar rumahnya atau daerahnya yang kondisinya seperti itu dulu, airnya itu jernih, tiba-tiba banyak pemukiman, atau pernah ada industri ya, tiba-tiba ada di situ, akhirnya apa? Di situ airnya sudah keruh, tidak lagi jernih ya, mungkin sudah berbau bahkan ya. Kalau di sini itu Danau Limboto ya, Danau Limboto dulu ya, ini katanya karena ibu juga bukan pendatang, bukan asli dari sini. Kalau Danau Limboto itu dulunya katanya luas ya, banyak ikan-ikan yang mungkin endemik ya di Danau Limboto, tapi sekarang terbatas ya, kemudian kualitas airnya juga sudah kurang baik ya, terjadi pendangkalan ya, salah satunya itu efek dari limbah cair ya, pendangkalan itu. Akhirnya apa? Banyak eceng gondok ya, termasuk eceng gondok itu menjadi salah satu indikator bahwa perairan tersebut tercemar ya. Selanjutnya dampak terhadap kesehatan. Jadi kan tadi dampak terhadap lingkungan, ini dampaknya terhadap kesehatan. Nah, seorang yang normal diperkirakan menghasilkan tinja rata-rata sekitar 970 gram ya, ini per hari ya. Nah, sama halnya dengan air ini, air seni atau air kencing ya, 970 gram juga. Nah, bila penduduk Indonesia dewasa saat ini sekitar 200 juta, maka tinja yang dihasilkan sebesar 194
ribu ton ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan penyakit mudah tersebar. Ya, jadi kenapa sih sebenarnya ya bisa tersebar melalui tinja atau air limbah? Ya, karena pada dasarnya tinja atau kotoran manusia itu mengandung salah satunya adalah banyak bakteri patogen, ya, bakteri patogen yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh, ya, melalui sistem pencernaannya kita, ya. Nah, ini beberapa contoh penyakit-penyakit yang bersumber dari tinja manusia yang dikelompokkan dalam 5 golongan ya. Jadi ini berdasarkan virus ya, ada bakteri, ada protozoa, ada cacing, ada tempat vektor penyakit. Ya, jadi kalau virus ya, ini kalau virus nomor 1, 2, 3 ya, ini adalah termasuk mikroorganisme ya. Jadi kenapa dikatakan mikroorganisme? Karena ya tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya, tapi keberadaannya ada ya. Ada yang pernah lihat bakteri nggak? Ya, makanya tuh kalau biasa ya anak SD ya, dulu pernah dikasih minum obat cacing? Pernah ya, dikasih minum obat cacing supaya nggak kecacingan ya, nggak kecacingan ya. Jadi ini bisa menyebabkan sistosomiasis ya, atau askariasis ya, dari cacing Ascaris lumbricoides. Ada juga sebagai tempat vektor penyakit ya, ini tadi seperti nyamuk, lalat, ya, kecoa, bahkan tadi contohnya juga tikus ya termasuk. Nah, ini gangguan terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan efek bahan kimia toksik yang terdapat pada air limbah. Ya, jadi ini contohnya adalah kalau misal industri tekstil ya, contoh industri tekstil itu adalah industri yang mengolah kain ya, kain. Ini bajunya ibu warna apa ini? Merah. Bajunya kalian? Kok bisa ada warna merah, ada warna putih? Melalui apa? Proses apa? Hg ya, atau merkuri ya, untuk mengikat emas ya, sehingga itu bisa menjadi residu yang dibuang ke lingkungan. Nah, itu kalau saat ini ya, mungkin kita nggak merasakan ya, tapi berapa tahun kita tinggal di situ, berapa tahun kita merasakan, misalnya ya, dari air sungai itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, ataukah kita gunakan atau air bersih ya sebenarnya yang masuk air sumur gitu ya, kan limbah masuk ke air sungai, bahkan bisa masuk melalui proses infiltrasi ke dalam air sumur ya. Itu kalau ada kandungan merkurinya jangka panjang ya, itu bisa menyebabkan kanker ya. Nah, ini sebenarnya proses penularan penyakit oleh limbah ya, sebagai contoh dari feses atau tinja atau kotoran manusia ya. Jadi ini dia lagi BAB ya. Ini kalau BAB, kemudian kalau dulu kan orang BAB mungkin dicari tanah lapang gitu kan, gali-gali lubang, ataukah di sungai ya, biasa kan di sungai ya, langsung saja di sungai ngintip nggak ada orang gitu ya. Nah, langsung ya, itu tinjanya ya, kotorannya itu kalau di lapangan atau di kebun itu kan kalau dia tidak gali lubang atau tutup ya seperti itu ya. Nah, nanti bisa saja ini fluid ini air ya, melalui air, badan air, kalau misalnya banjir gitu ya, banjir. Nah, ini tinjanya sudah terbawa oleh air banjir tadi ya. Nah, kemudian atau tangan ya, misalnya sudah BAB nggak cuci tangan gitu ya. Jadi di tangan ini masih menempel ya, masih menempel kotoran. Ataukah melalui ini tadi ya, melalui vektor ya. Tadi ya, datanglah lalat ya, kecoa, tikus dan sebagainya. Nah, dia membawalah vektor sebagai vektor membawa bakteri patogen ya, atau mikroorganisme patogen yang ada pada tinja. Kemudian ini tanah lapang ya. Nah, ini nanti kesemuanya ini ya, dia bisa melalui pangan ya, melalui pangan. Jadi kalau misalnya air ya, air tadi karena banjir ya. Salah satu permasalahan pada saat banjir adalah krisis air bersih. Ya, krisis air bersih. Nah, air bersih yang terkontaminasi ya, air yang kita gunakan ya, menurut kita terlihat bersih ya, tapi sebenarnya dia mengandung sejumlah bakteri atau
ya, sehingga dia bisa menembus kulit. Ya, menembus kulit. Jadi kenapa anak kecil itu ya biasanya paling rentan ya kecacingan ya, karena mereka kebiasaan ya, mereka bermain di luar halaman, ya, di luar rumah, di halaman, apalagi nggak pakai sendal ya, tidak itu main pegang sana sini, tangannya nggak dicuci, tiba-tiba ambil makan, sudah ya, jadi sakitlah dia. Kemudian ada leptospirosis ya, ini leptospirosis salah satunya adalah tadi ya, ada bakteri leptospira yang dibawa oleh vektor berupa tikus ya. Nah, ini kontak dengan air, kotor atau tanah yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Jadi bagaimana sih mekanismenya itu ya? Jadi kalau misal bakteri itu ya sudah dibawa oleh tikus ya, nah tikus itu kan biasa menghasilkan urin ya. Jadi urin dari tikus itu kan misalnya di air ya, di air. Orang pergi berkebun di sawah ya, atau pergi ke sawah, kemudian mereka kan biasanya kontak dengan tanah ya, kontak dengan tanah. Nah, akhirnya itu kan ada bakteri dari urin yang dihasilkan oleh tikus ya, bisa penyakit melalui misalnya ada luka, ada luka ya, jadi ada proses dari urin dari hewan yang terinfeksi ya. Makanya kenapa kemarin pada saat banjir ya, itu kasusnya ya, ada kalau tidak salah ya, beberapa bulan lalu itu tahun 2024 sampai 2025 ya, itu sekitar 40 kejadian ya. Kalau kasusnya pada saat 10 di tahun 2025 kasus ya sudah terkonfirmasi ya. Tahun 2024 itu ada 9 di kota Gorontalo dan 1 kematian. Itu apa itu di tahun 2024 atau 2025. Ini dalam 2 tahun itu ya ada kematian. Jadi yang semua tidak ada ya, karena tadi ada pengaruh dari lingkungan yaitu banjir, maka menyebabkan kesakitan ya dan kematian. Dan yang tinggi juga di mana? Di Kabupaten Gorontalo ya, karena di situ tadi pagi ya, kebetulan mahasiswa kami ya yang melakukan ujian hasil dan topik penelitiannya adalah terkait leptospirosis ya. Nah, kalau di Kabupaten Gorontalo itu cenderung berada di daerah Danau Boto ya, karena di situ termasuk juga daerah yang risiko tinggi yang sedang hingga tinggi untuk kejadian banjir. Yang itu punya penderita leptospirosis. Kemudian ada sibilosis ya, ini penyakit infeksi akut ya. Jadi ini disebabkan kontak langsung dengan lidah. Ya, jadi ini pemilihannya oleh mulut serta oleh makanan atau alat yang terkontaminasi ya. Kemudian ada strongyloidiasis ya. Ini juga termasuk infeksi saluran intestinal. Ya, jadi ini disebabkan oleh cacing ya. Jadi kalau sebagai besar, tadi disampaikan bahwa kalau tinja ya itu kebanyakan dari mikroorganisme patogen. Kalau yang sudah kemarin kita pelajari juga ya, masa kuliah di mikrobiologi, ya ada bakteri, ada virus, ya itu adalah mikroorganisme yang pada dasarnya kalau dia termasuk patogen ya, dan dia bisa menyebabkan ya. Kemudian ada tetanus ya. Tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani ya. Ini disebabkan oleh adanya hewan virusnya juga yang hidup lama di mana ya. Kemudian ini menggunakan spora, kemudian bisa masuk melalui luka terutama pada luka kuku ya. Jadi hati-hati kalau ada luka ya. Atau perlu dipakai karena proses gitu ya, supaya tidak mudah menjadi tempat masuknya ya kontaminasi dengan bakteri ya.
Kemudian ada tricoriasis, ya, ini juga disebabkan oleh cacing, ya, telur cacing yang di tanah. Kemudian ada tifus, ya, ada typhoid fever. Ini disebabkan oleh salmonella, ya, salmonella tipi, ya. Jadi ini biasanya digunakan melalui air dan makanan yang terkontaminasi, sayuran yang tumbuh pada tanah tercemar serta alat dilakukan, ya. Jadi kalau dilihat, ya, ini yang dari cewek, jangan mengatakan Aisyah, oh ya Aisyah. Ibu kan ya, secara ini kita harus tahu bahwa air dari kolam mandi mencuci itu kan berbahaya. Lalu dengan cara apa untuk orang bisa mengurangi dampak limbah cair tersebut? Apakah dengan cara mengurangi pemakaian sabun atau apa itu? Oke, menarik ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya ya? Karena ini tiap hari kita mandi, tiap hari kita menghasilkan air limbah ya. Jadi cara sederhananya adalah kita bisa membuat sumur resapan. Ya, jadi sumur resapan. Karena kalau membuat ipal ya, biasanya kalau kota-kota besar atau yang sudah negara maju itu melalui satu namanya instalasi pengolahan air limbah yang melalui saluran perpipaan ya. Jadi kalau yang ada drainase ya, ada drainase itu bisa air limbah dari rumah tangga disalurkan melalui drainase, kemudian dikumpulkan di satu tempat, kemudian diproses atau diolah ya melalui serangkaian tahapan, kemudian barulah dia bisa layak dibuang ke lingkungan. Tapi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya di rumah orang sendiri tuh ya, kita kan nggak ada apa selokan nih, nggak ada selokan, apalagi kalau di kampung-kampung ya paling dibuang di tanah gitu ya, dibuang di tanah atau dibuatkan saluran perpipaan, sudah dibuang di tanah, atau kan dibuat galian lubang sampai dia menjadi comberan, begitu ya fenomenanya ya. Nah jadi kalau misalnya demikian ya, pada dasarnya pengolahan air limbah itu sebaiknya adalah tertutup ya. Tertutup karena tadi kenapa? Atau dia bisa menjadi tempat indukan vektor ya, jadi tertutup. Nah salah satunya adalah dengan menggunakan sumber resapan. Sumber resapan misalnya nanti itu menjadi saringan ya, saringan kepada air melalui serangkaian media filter ya, sehingga dia bisa istilahnya terfilter ya, dia ibaratnya kayak tadi ginjal ya, dia memfilter bahan kandungan kimia atau mikroorganisme ya yang ada pada air tersebut sehingga dia bisa dibuang atau bisa aman dibuang di lingkungan ya. Nanti kalau sumber resapan itu adalah teknik sendiri ya, itu secara sederhana di kita rumah tangga bisa dibuat ya. Tapi kalau pada dasarnya pengolahan yang lebih baik itu melalui tadi bisa terpisah ya atau terpisah ya. Untuk sistem itu adik-adik bisa lihat contohnya melalui sistem jaringan drainase, itu yang terpusat dikumpulkan ke tempat baru diolah melalui sistem instalasi pengolahan air limbah. Kalau air limbah ya atau limbah cair, kalau tinja juga ada namanya IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja ya. Di Gorontalo ada. Di Gorontalo ada IPLT, cuma ibu nggak tahu lokasinya di alamat mana. Sayangnya untuk IPLT itu tidak beroperasi dengan maksimal. Jadi proses pengolahannya itu hanya mengangkut ya. Jadi kalau tangki septiknya udah penuh, ini ada armada seperti mobil ini yang tangki air yang dari dia atau kayak model yang Pertamina gitu, dia menyedot ya lumpur tinja dari septic tank, kemudian dibawa ke IPLT. Dan itu sebenarnya ada pengolahannya, tapi kalau di Gorontalo karena kami pernah kunjungan ke sana di IPLT ya, itu hanya ditampung dalam semacam bak ya, bak penampung ya, itu sudah ditampungkan dengan air, jadi dia semacam kayak lumpur gitu ya, sampai dia kering. Itu sampai dia kering dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi padahal seharusnya itu harus melalui pengolahan dulu ya. Kalau melalui pengolahan ya, itu dia akan terpisah padatan dan cairannya, akan menghasilkan air yang bisa untuk misalnya tambak ya, atau untuk perairan ikan ya, seperti itu ya. Jadi sisanya memang itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk ya. Jadi untuk memisahkan tadi antara bentuknya yang ya, itu bagus sekali waktu beberapa tahun yang lalu ya. Kita memang juga IPLT ya, ada juga
IPAL ya, tapi itu di praktek lapangan ya. Biasanya kalian kemarin sempat pada sekarang itu dilakukan instalasi pengolahan air limbah. Ya memang tantangannya ya, tantangannya pengolahan air limbah itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau misalnya kita masyarakat pusat, ya. Tapi setiap sederhana kita bisa lakukan di rumah seperti itu. Nah selain dengan ya tentu ibaratnya sama dengan limbah padat ya atau sampah padat, kita bisa melakukan pengurangan ya. Pengurangannya adalah kita menggunakan deterjen misalnya atau sabun yang lebih ramah lingkungan ya. Karena kan sekarang tuh banyak tuh yang istilahnya sabun yang lebih misalnya dari bahan alami ya, bahan kimianya udah nggak terlalu banyak yang ditambahkan ya, itu adalah memudahkan juga untuk lingkungan bisa menerima beban pencemar yang diterimanya ya. Itu karena kan tadi sempat tanya apakah kita tidak mandi ya, atau kita tidak menggunakan sabun nantinya ya, tidak juga ya, karena kalau nggak pakai sabun kan enggak ya. Jadi bisa tadi solusinya adalah menggunakan bahan yang mudah bermanfaat lingkungan, kemudian bisa juga disamakan penggunaan sekarang. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ya, ibu rasa cukup ya. Jadi nanti untuk evaluasinya adik-adik kita buatkan kelompok penggesan ya. Jadi adik-adik terbagi dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti kelompok satu akan mencari topiknya limbah yang bersumber dari domestik ya, itu kira-kira dampaknya seperti apa. Kemudian kelompok kedua itu cari topiknya ya, ini dampak air limbah pada yang dihasilkan dari rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Apakah berbeda dari karakteristiknya? Kemudian kelompok tiga nanti akan mencari dampak dari air limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri ya. Jadi ini 3 kelompok, nanti sipenya kalau membagi ya teman-temannya dari 3 kelompok. Jadi penugasannya cari jurnal ya, kemudian nanti dibuatkan makalah dan dibuatkan PowerPoint. Ya, insya Allah kita bisa paparkan hasil diskusi kelompoknya di pekan depan. Saya bisa diskusikan disiapkan ya, kemudian nanti kita akan bahas melalui diskusi masing-masing kelompok. Oke, jadi berasa cukup. Ya, sudah dilakukannya. Ya, nanti tugasnya dikirimkan oleh siapkan. Kita akan datang. Demikian ya untuk hari ini. Cukup. Kita akan akhiri kelas ini dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.